dipercaya oleh Bapak Jaksa Agung dan pesan beliau hanya satu, kamu laksanakan tugas dengan penuh amanah. Nah itulah yang saya pegang, bagaimana tugas menjadi Kajati itu memang berat, tapi oleh karena pesan beliau itu harus amanah, maka saya jaga dengan sebaik-baiknya. Seluruh sendi-sendi perekonomian itu sangat lumpuh. Nah pada waktu itulah ada direktif Presiden bagaimana ekonomi ini bisa pulih. Maka saya pertama kali membuat suatu program yaitu namanya SIRAFLESIA, Sistem Informasi Rapat Pemulihan Ekonomi Nasional. Saya betul-betul menginstruksikan pada seluruh Kajari untuk mendukung program pembangunan. Jangan ganggu program pembangunan. Hai Sobat Pojok Puspenkum. Halo, selamat sore Pak Dedi. Selamat sore. Iya. Mega. Iya. Ya, Rakernas 2023 ternyata banyak sekali loh Kajati-Kajati hebat iya. gitu. Dengan programnya, dengan capaian kinerjanya gitu. Terus kemudian banyak kontribusi besar Ya. para Kajati untuk kejayaan kejaksaan gitu. Cuman kita masih belum bisa menghadirkan banyak Kajati di sini. Iya. Yang hadir di sini saat ini adalah dari Kajatimu loh. Yang Kajati hadir Bengkulu. saat Iya. ini adalah Heeh. narasumber paling spesial. Iya. Buat Iya, kamu. Iya, buat saya, iya. Karena beliau merupakan Kajati Bengkulu, Bapak Heri Jerman. Dari Jerman. Pak memang lahirnya di Jerman, Pak. Jerman itu sebenarnya kebanggaan ayah saya karena senang sepak bola. Oh. Nah, itulah rahasianya kebuka sejak usia 45 tahun baru beliau kasih tahu saya. Oh, jadi selama ini Bapak Jadi juga selama nggak- ini Bapak kemana aja, Pak? Kok Bapak waktu SD nggak nanya Jerman gitu? Jerman Saya itu udah- nama negara, Pak. Saya udah nanya berulang kali tapi nggak pernah dijawab buat apa kan. Tapi setelah saya jadi Kajari pertama di usia masih 47 ya. Maaf, usia 37. Nah, itu barulah beliau mengatakan, "Kenapa dengan namamu?" Nah, saya bilang, "Justru nama itulah yang membawa berkah." Ini Namanya keren loh. bukan Akhirnya main. beliau menjawab bahwa saya senang sepak bola dan waktu lahir ya kesebelasan jagoan saya yang menang. Nah, itu. Oh, Pak Dedi. Bentar Mega, ya. meskipun Piala Dunia kemarin Jerman gagal ya. Ya itu udah masa lalu. Ya, Saya ini sangat bangga di bawah kepemimpinan beliau di Kejati Bengkulu. Kenapa itu Mega? Karena beliau merupakan ini pertama kalinya jadi Kajati ya Pak ya? Pertama kali. ya saya menjadi Kajati sejak bulan Maret 2022 ya. Dipercaya oleh Bapak Jaksa Agung dan pesan beliau hanya satu, kamu laksanakan tugas dengan penuh amanah. Nah itulah yang saya pegang, bagaimana tugas menjadi Kajati itu memang berat, tapi oleh karena pesan beliau itu harus amanah, maka saya jaga dengan sebaik-baiknya. Karena beliau menjalankan amanah dari Pak Jaksa Agung tersebut Pak, beliau betul-betul memimpin seluruh Satker Kejari di Bengkulu itu dengan sangat amat baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Pak Kajati ini sudah 2 kali datang ke Satker saya ke Pahiyang. Bayang. Iya, dan waktu itu beliau datang itu bukan hanya formalitas Pak, tapi betul-betul bertanya kepada kami satu persatu seperti itu. Jadi betul-betul Nanya itu tanya iya. nomor telepon atau Bukan, tanya Pak. alamat? Bertanya bahwa memang kualitas
ini sumber daya manusia yang Problematika menurut di saya- daerah Iya, beliau menanyakan gitu. Iya, seperti Peka itu. terhadap keadaan gitu ya, Kak. Ya, betul Kak, kamu sekali. kok kayaknya gugup sih? Saya gugup Pak jujur, dari tadi saya lancar-lancar aja ya, di sini saya bingung mau nanya apa. Saya juga nggak tahu. Padahal kenapa. udah wawancara Iya. jam loh, Pak. Sama Kak Jati malah Sengaja grogi. saya memang datang ke daerah, nanya ke satu persatu kepada para jaksa untuk benar-benar sejauh mana Iya. memahami tugas pokok fungsi Oke. masing-masing bidang yang di mana jaksa itu ditempatkan. Iya. Sehingga saya bisa mengetahui kualitas jaksa di masing-masing daerah. Itu maksud saya. Iya, Rakernas seperti itu, Pak. 2023 memberikan perubahan besar untuk pola kerja kejaksaan, Pak. Kejati Bengkulu di tahun 2023 apa yang diusung Pak dalam Rakernas ini programnya Pak? Untuk Begini. 2024 khususnya Pak. Ya, kita berbicara dulu di 2022 kemarin ya, 22, Pak. baru ke 2023. Ada hal yang sangat harus kita pahami bersama bahwa ada direktif presiden yang harus kita laksanakan. Dan itu harus bisa diterjemahkan oleh seluruh Kajati se-Indonesia. Nah, kita tahu kita baru menjalani masa pandemi, di mana di situ ada program direktif presiden di tengah pandemi itu, yaitu mengenai pemulihan ekonomi nasional. Kenapa seluruh sendi-sendi masyarakat, seluruh sendi-sendi perekonomian itu sangat lumpuh. Nah, pada waktu itulah ada direktif presiden bagaimana ekonomi ini bisa pulih. Maka saya pertama kali membuat suatu program yaitu namanya SIRAFLESIA, Sistem Informasi Rapat Pemulihan Ekonomi Nasional. Wih keren banget itu Pak. Dan alhamdulillah sistem itu diapresiasi oleh Pak Jaksa Agung. Kemudian saya aktualisasikan ya di rapat-rapat Forkopimda, kemudian aktualisasi lagi ke perbankan-perbankan untuk segera menyalurkan yang namanya UMKM, menyalurkan kredit-kredit yang langsung berhubungan dengan pedagang kaki lima, sehingga perekonomian itu bisa bergerak dengan cepat. Karena waktu itu ada keraguan-raguan dari perbankan akibat dari pandemi itu. Alhamdulillah aspek-aspek yang lain seperti mamanya warung kita juga lakukan pendampingan. Akhirnya di Bengkulu, ini bukan saya yang berbicara tapi data, menurut data BPS ternyata peningkatan perekonomian di Bengkulu tertinggi se-Sumatera, yaitu 4,7%. Wih hebat Gitu, Bengkulu luar ya. biasa. Ya, selain itu juga Bapak, Pak Dedi tahu nggak instruksi, pasti tahu dong ya, instruksi Jaksa Agung terkait mafia tanah. Nih, di era kepemimpinan beliau, Bengkulu ini ada program yang sangat luar biasa terkait memberantas mafia tanah. Apa itu Mega? Kita tanyakan langsung kepada beliau, bagaimana oke, itu Pak? Jenis Nah itu juga pola kerjanya, ya. Nah itu juga yang ingin saya sampaikan mengenai direktif presiden itu tadi. Selain masalah pemulihan ekonomi, juga ada masalah pemberantasan mafia tanah. Nah kita tahu di Bengkulu itu areal perkebunan itu sangat luas. Dan karena sangat luas itulah pasti akan terjadi retensi permasalahan tanah. Nah oleh karena itu akhirnya kita ciptakan yang namanya Jaka Sampurna. Apa itu Pak? Dan itu juga berasal diinisiasi oleh Kejari Bengkulu Utara juga. Oh iya. Nah kenapa memang di Bengkulu Utara ini permasalahan pertanahan sangat banyak. Jaka Sampurna singkatan dari Jaksa Membina Desa Anti Mafia Tanah. Nah itu akhirnya beberapa kasus terkait dengan pertanahan, begitu juga ada beberapa kasus perkebunan, ya kita
harus kita selesaikan dan melibatkan masyarakat. Kadangkala juga masyarakat ada yang merasa dirugikan oleh karena adanya perkebunan-perkebunan yang menurut penilaian kami ada beberapa pengelola perkebunan yang agak nakal gitu ya. Akhirnya ya kita berikan semacam advokasi untuk bisa membawa manfaat pada masyarakat. Ternyata Luar biasa, Kejati kan? Bengkulu sensitif terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Ya, betul sekali Pak, Pak Dedi. Apa yang Bapak banggakan di Rakernas 2023 khususnya untuk Kejati Bengkulu Pak? Kinerja Kejati Bengkulu Pak? Tentu di 2023 ini kita harus lebih bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas. Kenapa? Karena itulah yang dibutuhkan untuk bisa menciptakan apa yang menjadi tagline tema Rakernas itu, yaitu kejaksaan yang handal. Selain itu juga kita harus bisa membawa perekonomian bangsa kita ini bisa cepat pulih. Dan selain itu juga kejaksaan harus terdepan di dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, maka dengan program-program yang dibahas di dalam Rakernas ini akan membawa kejaksaan yang handal dalam rangka membawa kejaksaan yang lebih hebat. Demikian. Ya, gitu Pak Dedi, sebentar. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai program unggulannya Pak Kajati dan lain-lain ya Pak ya. Kalau sekarang saya mau nanya sama Pak Kajati nih. Kalau Kejari terbaik, terbagus di Bengkulu Pak, coba yang mana? Alah pasti maunya kamu itu nanya. Padahal Yang sudah tahu. kantornya paling bagus Pak. Tuh. Jangan Menurut dijawab Pak Pak. Kajati yang mana? Jangan dijawab Pak. Dari Rakerda yang sudah berlangsung di akhir bulan bulan Desember tempo hari ya, kan sudah diumumkan kinerja yang terbagus masih Kejari Bengkulu Kota. Tapi secara umum ya, kenapa secara umum? Memang disitulah sarana dan prasarananya yang memang sudah didukung dengan baik ya. Tetapi itu kan Kejari tipe A. Lah kalau saya lihat Kejari tipe B, Kejari yang cukup mempunyai prestasi ya menurut saya ada 3 tuh. Kejari Bengkulu Utara, Kejari Seluma dan Kejari Kepahyang. Kepahyang dong. Maunya ya, disebut Pak? Kepahyang toh, tahu aku. Oh ternyata Bapak itu. nggak sadar dari tadi. Ternyata saya dipancing ini. Nah, memang Kepahyang saya lihat dari sarana dan prasarananya juga sudah cukup mendukung ya. Mempunyai kantor yang juga cukup bersih, kemudian didukung juga oleh SDM-nya yang sudah cukup memadai, dan suasana alamnya juga cukup mendukung, membawa membawa motivasi untuk bekerja dengan enak gitu ya. Kenapa? Di situ daerah dataran tinggi. Oh kayak Batu ya Pak ya? Belum pernah ke sana saya Pak. Kalau sudah tahu ke Kepahyang, lah itu enggak akan mau balik lagi tuh karena Kayaknya Mega kopinya, juga. tehnya itu sangat enak di situ. Pertanyaan terakhir nih Pak. Kontribusi besar Kejati Bengkulu terhadap pembangunan daerah khususnya Provinsi Bengkulu seperti apa saat ini Pak? Kontribusi besar untuk masyarakat Bengkulu Pak. Khususnya kejaksaan ya. Saya sudah mengajak pada seluruh, bukan hanya saya tapi juga mengajak pada seluruh Kejari, ayo dukung apa yang menjadi program pemerintah. Kenapa? Karena kejaksaan itu bagian dari pemerintah, bukan bukan kita di luar pemerintah, tapi kita harus mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Makanya saya betul-betul menginstruksikan pada seluruh Kejari
untuk mendukung program pembangunan. Jangan ganggu program pembangunan, kecuali di situ ada penyalahgunaan kewenangan, maka itu bisa kita tegakkan. Aduh, bersyukur nih masyarakat Bengkulu memiliki Kajati yang seperti beliau nih. Iya, Pak, ya. Mega. Termasuk saya juga bersyukur Pak dipimpin oleh beliau. Iya, kalau enggak gitu kamu nggak diizinkan berangkat ke sini loh. Iya, Artinya kolaborasi capaian kinerja Puspenkum Ya. dengan Satker di daerah ternyata. Iya. Iya. Itu Puspenkum Kejati Bengkulu itu sangat luar biasa Iya. loh Pak. Ibu kasih Iya. penkumnya luar biasa loh Iya. Pak. Oh sangat semangat sekali. Iya. Ya, Pola memang kerjanya Pak. memang kan itu juga bagian dari perintah Bapak Jaksa Agung ya. Bagaimana masyarakat mau mengenal kinerja kejaksaan kalau tidak mengaktifkan atau tidak mengoptimalkan sisi pusat penerangan hukumnya. Nah, oleh karena itu Kasipenkum di daerah ya saya wajibkan untuk selalu mengupload, untuk selalu memberitakan, untuk selalu men-share apa yang menjadi kegiatan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Bengkulu. Terima kasih Pak Heri Jerman. Pak Heri Jerman, boleh nanya dong satu kata untuk Puspenkum. Satu kata adalah Puspenkum yang sekarang ini hebat, sudah cerdas dalam memberitakan dan juga bisa memberikan kontribusi yang baik bagi lembaga kejaksaan. Asik. biasa. Terima kasih Pak Heri. Ya. Sebenarnya enak ya ngobrol sama beliau. Enak. Tapi nanti deh. Iya, bisa kita sharing nanti ilmu. datang aja ke Kejati Bengkulu untuk ngobrol sekaligus Bener ya, Pak, ya? mengeksplor. Iya. Saya tunggu Bapak di sekaligus Bengkulu ya, Pak. mengeksplor Kejati Bengkulu Iya. dengan format yang modern. Iya. Terima kasih Pak Heri. Mudah-mudahan dalam Rakernas 2023 menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih baik untuk institusi. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dah.